Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, pada petang hari ini menjelang malam kita bisa kembali bersama di tempat ini mengukir hari-hari indah di taman orang-orang saleh bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang-orang saleh yang berbungakan perkataan dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan penghulunya para rasul. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Semoga nikmat ini senantiasa menyertai hati kita, menyertai diri kita sampai hari-hari nanti. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang jasanya tak terkira dan terhingga. Oleh itu kita mesti senantiasa mengenangnya. Mudah-mudahan diteguhkan hati, dimantapkan langkah, dikokohkan jiwa untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan sepenuh hati, sehingga ringan rintangan dan tantangan yang dihadapi sampai bertemu dengan Nabi di tepi telaga nanti. Dan kita minum di situ dengan izin Allah, kemudian karena kita istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam bersambung pula kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan setia sampai hari kiamat. Masih dalam babul mubadarah ilal khairat,
bab tentang bersegera berbuat kebaikan. Seperti mana kita ketahui, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Maka di saat terbuka di depan kita, jangan terlambat. Karena kesempatan itu bisa tak berulang. Bisa tak berulang. Maka jangan dilewatkan. Imam An-Nawawi rahimahullah sudah menyebutkan di awal bab beberapa ayat. Kemudian beliau sebutkan pula beberapa hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama kemarin hadis Abu Hurairah, badiru bil a'mali fitanan. Itu berlombalah berbuat amal sebelum datangnya fitnah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Yang kedua hadis Abi Sarwa'ah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka asar. Tiba-tiba selesai salam beliau bersegera pulang ke rumah salah seorang istrinya. Sahabat pada heran melihat. Lalu beliau kembali ke tempatnya dan memberitahukan beliau teringat ada sepotong emas sedekah yang belum dibagikan. Dia takut ini menjadi penyebab beliau tertahan. Ini Nabi alaihissalatu wassalam yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Begitu segera teringat dan laksanakan. Mudah-mudahan menjadi pedoman pula bagi kita bahwa di saat sempat, di saat ingat, jangan tunggu saat-saat yang belum jelas akan berulang kembali. Kemudian pada malam ini semoga Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkannya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, as-salis, yakni hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis yang ke-89 dari urutan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala rahimahullah, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Jabir ibn Abdullah ibn Haram Abu Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu an abihi, salah seorang sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam, dan tercatat pula yang banyak merupakan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Menurutmu ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? In qutiltu fa aina ana? Ini kita akan berperang. Andainya saya terbunuh, tempat saya di mana? Perang di perang Uhud sampai terbunuh. Sampai terbunuh. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana seseorang pada perang Uhud bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa seseorang laki-laki ini? Dia tidak sebutkan. Tapi dalam riwayat lain mungkin bapaknya sendiri, Jabir bin Abdullah ibn Haram, bapaknya. Karena bapaknya Jabir termasuk yang syahid dalam perang Uhud. Yang syahid dalam perang Uhud. Dan ketika terjadi perang, ketika terjadi banjir, maka para syuhada Uhud yang awalnya dikuburkan di Wadi Qanat dekat dengan Jabal Rumat, karena para syuhada itu dikuburkan di tempat mana mereka dimatikan. Maka Jabir menjelaskan ketika dia mengangkat
jenazah ayahnya yang sudah lama dikuburkan tidak seperti baru meninggal. Seperti baru meninggal. Karena di antara jasad yang diharamkan Allah kepada bumi untuk makannya adalah jasad para syuhada. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya ke Nabi alaihi salatu wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya aku terbunuh, tempatku di mana? Dia bertanya, kan ini perang sudah di hadapan mata. Dan tentu saja kalau yang namanya perang tidak membunuh berarti terbunuh. Makanya jangan cita-cita perang. Jangan bercita-cita perang. Karena Nabi katakan la tatamannu liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Artinya bahasa kita musuh jangan dicari. Makanya tetapi kita harus juga siap dalam segala keadaan. Jadi orang siap sama dengan orang berlatih bela diri misalnya. Habis bela diri kelahi terus. Hah? Enggak kan? Terus enggak boleh bela diri. Tapi nanti kalau dia gunakan bahaya. Bisa mati orang olehnya. Maka demikian juga jihad fisabilillah harus hidup dalam jiwa setiap insan mukminah. Mukmin maksudnya. Setiap insan yang beriman. Sebab kalau siapa yang tidak berjihad, tak pernah ingin berjihad, maka mati dalam keadaan matinya sama dengan keadaan jahiliyah. Tapi jangan salah paham pula, berarti kafirnya ini bukan. Makanya jangan copek-copek lah. Tonton baperan itu masalah zaman sekarang, masya Allah. Ya, kalau itu kapiuso doang, tidak. Maka tonyong dulu kan, langsung copek-copek. Lah kopi lawak nyanyinya, auzubillah. Nyong subhanallah, zaman ini seperti zaman kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalian hari ini, katanya zaman sahabat, hidup di zaman banyak ulamanya, sedikit khutabahnya, para penceramahnya. Besok akan datang di masa kalian banyak penceramah, sedikit ulamanya. Maka penceramah kalau salah-salah paham bisa saja jadi provokator kan. Jadi kalau salah-salah paham bisa jadi provokator. Dan zaman ini banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang memprovokasi ya jemaahnya, bahwa si fulan mengatakan ini, berarti kalau ini saja bisa dia katakan begini, apalagi. Ini kan semuanya pada penafsiran yang lebih kepada perasaan, bukan berdasarkan kenyataan. Sering kita dengar, siapa yang belajar ini nanti jadi orang radikal, kan sering kita dengar itu kan. Padahal ramah, terdidik dan berakal gitu. Ramah, terdidik, gimana orang subhanallah kaum muslimin dan muslimat untuk berdemo saja tidak mau dia kan, apalagi untuk yang berontak gitu, apalagi untuk membunuh. Allah musta'an. Tapi subhanallah, tapi di zaman-zaman yang sedikit ulamanya, banyak khutabahnya, itu bisa saja terjadi. Dan sayangnya banyak pula yang percaya dan menguatkan, padahal sudah bukti yang tak terbantahkan lagi. Ya, kalau misalnya ada yang menuduh Syekh bin Baz misalnya, muridnya lahir radikal, ya, haus darah dan sebagainya. Padahal di televisi tiap hari orang datang ke, kita tengok di televisi di Makkah, Madinah. Oke, Makkah, Madinah aman katanya, oke lah ya. Coba orang juga ke Riyadh, ke Jeddah, ke Taif, tanyalah kepada mereka.
saudara-saudara kita yang jadi juga dia pekerja di sana. Kemarin masih bertanya salah seorang sahabat kita, saya dapat tawaran kerja di Saudi dan juga di Indonesia. Indonesia lumayan, Pertamina. Bagus enggak kerja di Pertamina? Entahlah, rugi terus. Rugi terus ya. Allah musta'an. Saya bilang, kalau orientasinya untuk bekerja, antum bisa umroh kapan mau gitu ya. Kapan mau, apalagi kerjanya tidak jauh dari Makkah dan Madinah. Tapi kalau orientasinya misalnya untuk dakwah sambil bekerja, ya pulang kampung. Pulang kampung. Maka dia sendiri masih merasa lebih nyaman tinggal di sana. Padahal lahir dan hidup dari negeri kita yang mengatakan bahwa di sana orang ganas-ganas gitu ya. Jadi tidak terbukti apa yang dikatakan itu. Ini kalau tidak percaya pergi aja sana, tidak masalah. Pergi umroh. Nah, cuman mau kalau habis pisah antum disuruh pulang ya dimanapun begitu, kecuali Indonesia mungkin. Indonesia habis pisah pun tidak apa-apa, sini aja dulu. Kalau sebenarnya secara aturan tidak boleh juga. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya saya terbunuh, ini kan masalah jihad tadi ya, masalah jihad. Jihad ini harus hidup dalam hati setiap orang beriman. Sebab kalau tidak ada jihad, tidak pernah berniat untuk berjihad, maka matinya jahiliyah. Maksudnya bukan mati kafir, jangan salah paham. Tapi orang jahiliyah dulu kan tidak ada mengenal jihad. Makanya kalau tidak ada kenal jihad, tentu mereka tak akan pernah berniat jihad. Maka siapa yang mati seperti mati orang jahiliyah yang tak pernah berjihad dan berniat untuk berjihad. Sama dengan hadis, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Siapa yang mati tapi tidak berbaiat kepada pemimpin, matinya jahiliyah. Ini juga bukan maknanya mati kafir, tidak. Sebab latar belakang hadis ini, orang jahiliyah dulu tidak mengenal satu pemimpin. Mereka mengenal hanya suku-suku, kepala-kepala suku. Lalu datang Nabi dengan syariat, seluruh kepala suku, seluruh rakyat Muslim tunduk kepada seorang amir pemerintah atau khalifah. Di ini masa jahiliyah tidak terkenal ini. Maka dalam Islam wajib berbaiat kepada pemimpin yang sah tadi. Maka siapa yang tidak mau berbaiat seperti orang jahiliyah dulu, tak ada baiat, bukan mati dalam keadaan iskah. Jelas? Jalan tak? Kalau ada jalan jelaskan lagi. Jadi bukan maksudnya mati dalam keadaan kafir, tapi salah satu sifat jahiliyah itu ada pada diri kita yang tidak mau berbaiat kepada pemimpin. Baik. Nah, jihad bukanlah sesuatu yang jahat. Jihad itu adalah buktinya setiap orang yang merasakan Islam berkuasa. Kalau saat ini kan umat Islam yang berkuasa zaman ini, kebanyakan umat Islam yang berkuasa tidak menjalankan Islam. Makanya ketika kaum sekuler dan kaum liberal mengatakan, saya tengok orang-orang Arab, orang Islam yang berkuasa, kacau-kacau, itu ya kita katakan, coba lihat di mana negara yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar negaranya, umat Islam di Arab. Hah? Atau bikin contoh misalnya Mesir, bukan Al-Quran dan hadis dasarnya. Atau buat contoh Irak, bukan Quran dan hadis. Satu-satunya sekarang ini yang menjalankan itu hanya Arab Saudi yang menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dasarnya. Ya, undang-undang dasarnya Al-Quran dan hadis, dan menjadikan generasi as-salafus salih sebagai qudwahnya, contohnya. Walaupun dalam praktik ya semua kita
Pasti ada kelemahan. Tapi selemah-lemah praktik mereka lebih baik daripada kita yang sama sekali tidak menjadikan dasar. Kan itu? Nah, lalu dijadikan contoh Yaman, dijadikan contoh Palestina, Lebanon dan sebagainya, yang tidak menjadikan Islam sebagai landasan negara. Umat Islam betul. Ini baru yang ada saja sekarang, sudah bisa kita buktikan. Sudah bisa kita buktikan dari sisi keamanan. Di sisi keamanan dulu, alhamdulillah banyak riset yang diadakan tentang keamanan. 1 menit di Chicago, Amerika, itu setara kriminalitasnya dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit, Ustaz? Tagala anda payah metong. Jadi 1 menit angka kejahatan sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Apa lagi? Tingkat apa lagi? Ekonomi. Mana kayunya berdawa? Iya, kalau tak tanya mana tinggi beasiswa awak pada beasiswa sitan. Awak kaya utang, alhamdulillah. Tentulah kalau awak dapat beasiswa, babini, batarik beasiswa lihat. Kan betul? Ke batarik lihat. Lah jalannya lah tuan orang piti banyak ambil piti dia ni. Allah Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kalau babini tengah kuliah diapresiasi, dibuka peluang-peluang dapat bantuan. Bahkan kadang-kadang diberikan bantuan dari kampus. Kalau Saudi, kalau di Kuwait lain-lain bertambah beasiswa. Nah, berarti dia piti balabia atau piti kuang? Balabia. Ada sisi apa tadi namanya, moralitas, tingkat kejahatan sebagainya. Alhamdulillah dari sisi pendidikan baru kemarin disampaikan oleh teman yang bersangkutan untuk King Abdul Aziz University sudah menjadi peringkat 9 dunia. Tapi untuk Timur Tengah nomor 1 semuanya. Dari seluruh Timur Tengah, dari Maroko sampai Merauke. Tidak sampai Merauke. Ya pokoknya seluruh negara Timur Tengah, dari Maroko sampai ke negara-negara Teluk, maka King Abdul Aziz University di Jeddah itu menduduki peringkat pertama universitas terbaik di Timur Tengah. Dan kalau peringkat dunia masuk peringkat 9. Tuh, mana maju awak? Awak alhamdulillah sampai angka peringkat 4.000, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke yang tadi, bahwasanya dengan menjalankan Islam bukan kemunduran. Justru terbukti cerdas orang-orang yang banyak hafal Al-Quranul Karim. Kalaulah orang Amerika Syarikat membuat peringkat anak umur 9 tahun hafal 13.000 kosakata vocabularies bahasa Inggris, itu dianggap anak super cerdas. Alhamdulillah di negeri Islam, anak-anak kita umur 7 sampai 9 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz berapa kata? Yang hafiz tolong apa namanya? Tolong dulu lah. Apa? Tidak semua sampai metong nih. Bocor saya tidak sampai, apalagi metong kaum muslimin. Alhamdulillah anak-anak kita di umur sebegitu hafiz 30 juz yang jumlah katanya tidak kurang dari 67.000 kata lebih. Mana hebat, anak orang Islam atau anak orang Amerika? Jadi kalau mau KP data, ini datanya. Kalau nak minta data bukti keamanan, terus itu katakan. Makanya aneh bin ajaib kalau masih ada juga yang percaya bila belajar kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan jadi zombie-zombie yang berjalan. Aneh bin ajaib itu. Mau minta data lagi, ayo kita berangkat ke Arab Saudi.
kita lihat mereka yang produk kita bertahu Syekh Saleh Fauzan itu menakutkan atau menyenangkan. Ayo kita sana. Tapi bayarkan ongkos saya. Bayarkan saya tidak punya duit untuk sekarang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya Ustaz ya, andainya mereka jadi zombie-zombie yang berjalan, tidak mungkinlah mereka bantuan masjid yang dibangun dengan gratis di negeri kita ini diberikan. Oh, untuk orang Wahabi saja, salah paham Anda. Nanti saya bawa antum ke masjid-masjid umum yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang dalam tanda petik mengkhususkan diri dengan aswaja. Padahal kita juga aswaja, cuma tidak terima anggota sebagai aswaja. Padahal kita aswaja. Jelas tuh? Kita disebut kaum salafi atau wahabi misalnya. Kita juga terima. Ada yang mau jadi salafi silahkan, mau jadi wahabi silahkan. Sebagaimana kata-kata kalimat sunnah, kajian sunnah, masjid sunnah, itu juga tidak hak prerogatif. Semua umat Islam berhak melabeli masjidnya dengan masjid sunnah atau ustadz sunnah atau kajian sunnah. Tapi kenapa antum kok marah aku tuh? Bahkan nanti air kelapa sunnah pun silahkan, tidak apa-apa. Hak masing-masing, ini semuanya label ini boleh dipakai untuk semua orang, ya jelas. Jadi alhamdulillah, kalaunya mereka membenci kita, kan sudah saya ceritakan cerita seorang dubes Arab Saudi. Saya tanya bagaimana ada hubungan diplomatik bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia. Waktu itu beliau sedang duduk mendengar pertanyaan saya, dia langsung berdiri dan dibuka egalnya. Dibuka egalnya, ini pertanyaan serius ini katanya. So saya katakan pertanyaan ini juga saya tanyakan dengan bahasa yang sama ke dubes Indonesia di Arab Saudi. Dan alhamdulillah jawabannya mirip-mirip. Mirip-mirip, beda versi saja. Apa jawaban beliau dengan bahasa diplomatis juga? Karena pertanyaannya sangat diplomatis. Dia bilang, ibarat cinta. Indonesia ini adalah cinta pertama kami. Cinta pertama. Pernah cinta pertama enggak? Hah? Yang merasakan cinta pertama tak bisa terlupa. Dan mereka buktikan cintanya kan? Untuk kuota haji paling besar Indonesia. Untuk bantuan-bantuan selalu yang besar untuk Indonesia. Kuota mahasiswa terbesar juga untuk Indonesia. Bahkan sanjungan tinggi pun diberikan pada orang Indonesia. Australia bantu Aceh dengan uang 2 miliar, dieksekusi masyarakatnya karena bawa narkoba. Masih ingat Corby? Tak nang juga. Dia nuntut itu untuk dikembalikan. Padahal Saudi hanya memberikan 1,2 triliun untuk Aceh. Dihina-hina sebagai negeri teroris dan sebagainya. Alhamdulillah tak pernah terucap oleh pemimpinnya, boleh yang lihat peti kami tak ada. Karena memang mereka memberi dengan cinta, bukan untuk ngambil muka. Mana banyak 2 miliar pada 1,2 triliun. Nyebapor bang, berapa juta loh? 1,2 triliun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ibarat cinta, Indonesia ini cinta pertama kami. Dan sayangnya sepertinya cinta itu bertepuk sebelah tangan. Awak lah lama nangi-nangi minta cintanya nyoh, contoh nak obe je boleh. Lah ngoliliang ke rumah, contoh nak nampak je boleh. Lah bersiwe-siwe ke, mekode-kode, nak juduli dia dah. Jadi gitulah ibaratnya. Sakitnya tuh di sini. Jadi begitulah cinta sebenarnya kaum muslimin. Karena memang Islam itu semakin diterapkan semakin menguatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka aneh dan ajaib di saat umat Islam masih juga mempercayai subuhat-subuhat yang disampaikan itu.
sebuah syubhat yang disampaikan hanya karena perbedaan pemahaman. Padahal kita sudah berkoar-koar, berbeda pemahaman, tak boleh saling memusuhi. Tapi ternyata tidak juga bisa. Ya, padahal sesama bos kota tak boleh saling mendahului. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan lah ya. Jadi jihad itu indah, bukan menakutkan. Makanya pemimpin kaum muslimin ke Andalus, masuk Andalus tak ada darah tumpah. Tapi di saat direbut kembali oleh Raja Richard dengan Ratu Isabella yang tuan-tuan nyanyikan itu, Isabella yang tuan-tuan nyanyikan itu, tapi bukan itu yang dinyanyikan tuh, Isabella lain tuh. Isabella lain, saya yakin tuh tidak mungkin. Yang haus darah, bahkan tidak boleh satu pun kecuali wajib murtad atau dibunuh. Ini enggak ada dalam Islam. Enggak ada dalam Islam. Islam silahkan tinggal di sini jadi ahli zimmah. Ahli zimmah itu orang yang diberi jaminan aman. Zimmah itu kan jaminan. Orang-orang yang mendapatkan jaminan aman. Kadang-kadang hak mereka di sebagian momen lebih didahulukan dari orang Islam sendiri. Berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika dia sembelih korbannya, dia pesan sama pembantunya, jangan lupa saudara kita Yahudi itu. Pada Yahudi jahat apa tuh, elok pong jahat. Tapi jangan lupa saudara kita Yahudi itu. Pada orang Islam tak puasa ada kan? Yahudi. Ujian ni tahu baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang minta bukti, ini buktinya. Itu kalau lah siang ai tanya je bukti apa dalil siangnya. Artinya tak pandai bukti itu tuan-tuan. Siang ai kan lah nampak kan? Tu perlu je bukti dalil lah. Enggak. Kalau je perlu bukti berarti tak pandai tahu ngan lolok tu. Tahu ngan? Lolok tengah bosian. Tentu dia tuan bedong siang je malamnya. Lain. Kalau malam kalam, kalau siang torang. Tu perlu dalil. Kalau dah sampai kini malam perlu dalil lah. Perlu data je lah. Bukan mai data masuk kini malamnya. Ini berlebihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang sejelas dan seterang itu, lalu antum ingin bukti yang dan data yang ada. Jadi Allah musta'an. Kemudian ara'aita in qutiltu fa aina ana. Ini motivasi. Kalau saya terbunuh dalam perang ini ya Rasulullah, ini kan perang, kalau sudah perang bunuh atau dibunuh, membunuh atau dibunuh, tidak ada cerita. Apalagi melawan orang kafir. Orang Islam saja kalau sudah bertemu dengan pedang sama pedang, mereka semangat membunuh. Makanya Nabi katakan, bila dua orang Muslim bertemu bawa pedang, yang mati dan yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Tidak ada syahid di situ. Ya, orang Islam bawa pedang lalu disambut oleh orang Islam, lalu seandainya terbunuh salah satunya, maka yang dibunuh masuk neraka dan yang membunuh masuk neraka. Tak boleh orang Islam berperang sesama mereka. Berarti orang kafir boleh diperangi. Tunggu dulu, ada syarat-syarat. Orang kafir dibagi 4 dalam Islam. Nah, ingat itu. 1, orang-orang zimmi yang tinggal di negeri Islam, terjamin keamanannya, tak boleh. Bahkan kata Nabi, siapa yang mengganggunya tak mencium bau surga. Yang kedua, musta'man, orang yang cari suaka ke negeri Islam, sekalipun yang memberi suaka adalah rakyat jelata, maka pemerintah wajib menghormati. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad, yaitu terikat perjanjian, baik perjanjian perdagangan, perjanjian politik, keamanan juga tidak boleh.
Mana yang boleh? Mereka yang memerangi kafir harbi. Subhanallah, jelas sekali aturannya dalam Islam. Makanya kalau nak minta data lagi, banyak datanya. Kadang bawa kami data, siap, kita siapkan data. Bahwasanya Islam hanya memerangi mereka yang memerangi kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalau saya terbunuh, di mana tempat saya? Kata Nabi SAW, fil jannah, di surga. Oi, mendengar mati dalam peperangan masuk surga, tidak sempat makan, tidak sempat makan. Inilah munasabahnya hadis ini dengan al-mubadara ilal khair. Terbuka pintu kebaikan, masuk surga, dia langsung berangkat. Karena dapat ilmu dari yang memang berilmu tentang masalah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya pada orangnya yang benar, dia bertanya, bukan pada orang jahil. Dia bertanya pada alim yang berilmu. Di mana saya ya Rasulullah? Di surga. Kalau gitu saya ingin cepat masuk surga. Gimana jalannya? Innal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Ini bahasa hadis ini mengeri ya bagi orang tak paham ini. Maksudnya di saat perang. Kalau di saat damai, kasih makan. Orang miskin kasih makan. Ya? Hah? Kalau ketemu kawan tersenyum. Di saat malam bangun. Di saat muda belajar. Di saat tua nikah. Kan itu. Di pintu kebaikan itu banyak. Kalau tak sanggup menikahinya, sedekah sama janda itu. Kan boleh sedekah tanpa nikah kan? Sedekah dan seterusnya. Jelas ya? Ada jalan yang rusak, perbaiki. Ada sarana pendidikan yang tidak ada, dibangun. Ini di saat tidak perang. Jangan. Jadi hadis tadi konteksnya di mana? Di saat peluang untuk melayunkan pedang itu ada. Tapi kalau tidak ada pedang, jangan dipaksakan. Karena kita dilarang untuk bercita-cita bertemu musuh. Tapi kalau ketemu, langsung lari. Pantang untuk dielakkan. Itulah namanya jihad. Jelas? Jadi antara saya sekarang belajar bela diri, tidak usah bela diri dulu, bela negara. Tentara, masuk tentara. Tujuannya apa? Bela negara. Bela negara itu apa konsekuensinya? Ya perang. Tapi apakah tentara perang terus? Hah? Enggak. Iya, latihan terus latihan. Tapi apakah selamanya perang? Enggak. Justru dia lebih banyak tidak perang daripada perang. Demikian juga jihad itu harus hidup terus. Walaupun jihad tidak selamanya apa? Perang. Mana yang lebih kuat doktrinnya, tentara atau daripada ustaz? Hah? Mana lebih kuat? Kalau tentara fire aja ceritanya kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ustaz kan ada adab-adab. Bukan langsung ke bab jihad. Lihat kaum para ulama menulis kitab kan tidak langsung bab jihad. Kan tidak? Iman dulu. Sudah itu tahara, salat, zakat. Ini semuanya damai semua ini. Kan puasa, haji. Selesai puasa, selesai haji, dia balik. Kan itu kita berbuyuk. Dia balik. Kalau lama balik, dia balik. Dan kadang hak uang. Jadi sebarang. Dan seterusnya. Lah selesai dia balik dapat PT. Dapat PT apa lah? Babi ni kita pun nikah. Ancak tertib para ulama tu kaum muslimin. Jibai iman awak bosok nang ngojong ibadah tu. Bahas kita iman dulu. Sudah itu bau masalah ibadah. Lah mantap ibadah bau pai berjualan. Ikan tak jualan pandai ibadah tak pandai itu tiara. Buka kedai ndak pernah tutup nah. Ndak pernah salat. Apa sebabnya? Langsung kepikir muamalah. Enam paranya ibadah alun muamalun langsung nikah. Atau dia baca acak jadi. Tiai tolak jatuh. Apa sebab? Iman tak ada. Makanya belajar bang dari awal bang sampai
akhirnya langsung kita pun nikahin dah. Ikut tak pernah belajar kitabul iman, tak pernah belajar kitabul, langsung belajar kitab jihad. Makanya hasilnya jahat. Para ulama itu meletakkan kitabul jihad di terakhir-terakhir. Ya, dah sempurna imanan tu, sempurna ibadahnya. Sudah itulah dah pandai CPT, sudah itu babini, ya. Sudah itu masuk kitabul adab, mereka tahu kitabul jihad, sehingga jihad itu berdasarkan iman dan tak mengganggu ibadah dan memperhatikan kemaslahatan umum, bukan untuk membalas dendam dan menghabiskan. Maka jihad dalam Islam tak boleh menghancurkan, kan tak boleh lah. Rumah ibadah tak boleh diruntuhkan. Tanam-tanaman yang menjadi sumber kehidupan tak boleh dibakar. Ikan tak, kalau mereka kandang ikan sudah diacun dah, aban sudah ni ditembak ada. Kapuk sudah diwakau. Kapuknya lain untuk menyimpan padi. Nah, rangkiang kalau di Sumatera Barat kan dihabisi semua. Itulah orang kafir. Orang Islam tidak. Ayu telago diacun dah. Dalam Islam itu dilarang semuanya. Jelas? Orang Belanda dulu menjajah awak. Ada naik duit sama Belanda. Habis saudara, tanaman dibakau deh, padi dibakau, sumuk diacun. Yang tak payah semua yang ditembak. Dalam Islam itu dilarang. Dan itu dipraktekkan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Nah, makanya orang berjihad itu baginya surga. Tapi kalau yang orang-orang kafir tu mati di peperangan, dia masuk neraka. Apa sebab? Tujuannya membunuh. Tak ada adab di dalam peperangan. Kita kalau buat perjanjian ditepati. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah selama hidup terjadi pertempuran peperangan antara orang kafir dan Islam, yang selalu melanggar perjanjian adalah orang kafir. Negeri kita dalam perjuangan kemerdekaan berapa kali perjanjian, lingkar jati, ini dan itu. Siapa yang melanggar terus? Orang kafir, bukan orang Islam. Orang Islam yang selalu menepati janji. Jelas tu? Makanya jihad itu mulia, makanya surga. Oleh sebab itu ketika dia katakan di surga, nah beberapa butir kurma yang masih ada di tangannya dia dia lepaskan, atau dia kalau bahasanya dia lemparkan. Ini bakhil. Alangkah dekatnya, bahkan dalam kisah Hanzalah, inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Saya sudah mencium bau surga dekat Uhud katanya. Coba bayangkan. Jadi dia berharap dan memang syahid dalam peperangan itu. Bahkan ketika itu dia baru menikah, Hanzalah tak sempat mandi, junub, akhirnya syahid dan dimandikan oleh malaikat. Masyaallah kiram dirahmati Allah, waktu solat ada masuk atau dah lewat? Kalau ada lewat boleh hendaknya? Belum lewat, lah masuk. Tu azan tadi solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis ini munasabahnya dengan bab al-mubadarah, yaitu begitu segeranya dia mendengar kata jihad memasukkannya ke surga, dia tidak ingin terlambat. Maka dia lepaskan makanan tersebut dan berangkat ke Uhud, dan alhamdulillah mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu mati syahid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Banyak sekali contoh-contoh di zaman Nabi SAW bagaimana mereka segera dalam melakukan kebaikan, tidak nunggu-nunggu. Misalnya ketika Nabi SAW di hari raya berkhutbah dan selesai, datang kepada jemaah wanita dan menyuruh mereka bersedekah. Nabi katakan, saya melihat kebanyakan ahli neraka itu kaum wanita, maka bersedekahlah kalian untuk menghindari neraka. Karena Nabi katakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka kaum wanita waktu itu menanggalkan apa namanya nih, antingnya atau subangnya, ada yang memberikan kalungnya, ada yang memberikan macam-macam, sampai-sampai Bilal keberatan membawanya. Jadi begitulah mereka cepat menerima ajakan Nabi SAW, karena memang tujuan utama mereka masuk surga. Tinggi cita-cita mereka rata-rata tinggi gitu. Kalau kita kan hanya cita-cita sebatas kolong bumi saja. Ya mau jadi apa? Jadi rektor. Mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi ini, jadi itu. Cita-cita mereka tidak masuk surga. Nah, nak masuk surga lewat dokter bisa. Nak jadi masuk surga jadi lewat profesi rektor bisa. Masuk surga jadi polisi bisa.
selama tidak bercanggah dengan syariat yang Allah terapkan. Tapi tujuannya bukan itu sarana saja semuanya. Tujuan jadi ustadz sekalipun itu hanya sarana, tapi harus lebih itu. Kenapa? Ingin masuk surga melalui keustadannya. Tapi kalau jadi ustadz tidak bisa masuk surga, ustadz tidak usah jadi ustadz. Bahkan jadi ulama sekalipun, ulama kalau tidak bisa masukkan surga, tidak perlu jadi ulama. Karena cita-cita kita rendah. Dalam hadis kan yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya pada hari kiamat salah satunya orang yang berilmu. Orang berilmu. Sebab apa? Tujuannya supaya menjadi orang yang dikenal sebagai ulama. Makanya itu sudah kau dapatkan di dunia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang tersisa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jadi fitnah itu sangat besar. Maka sebelum dia datang, dalam hadis sebelumnya, segera kita dahului dengan amal-amal di saat kita sempat. Ma'asyiral kiram dan hadirin. Hadis ini faedah pelajarannya banyak, di antaranya adalah bahwasanya ini menyuruh kita untuk memanfaatkan seluruh peluang yang ada di depan mata. Jangan menunggu lama. Ya, sebab kalau menunggu lama, banyak orang nak haji dah sanggup, ya kan? Ingat lagi umrah belum selesai. Dah selesai umrah, menantu lu nado, lebih menantu lahir pula cucu, nak apolog akikah. Habis akikah so nak bersunat lo cucu lah. Habis itu nak nikah lo cucu lah. Akhirnya lah pun lo jadi haji. Ini kesalahan rata-rata kita. Atau kadang-kadang kehidupan berubah. Awalnya kayu, sudah itu tidak berdayung. Iya kan? Awalnya konglomerat, habis itu melarat. Makanya di saat sempat segera. Tidak ada nunggu-nunggu. Nah, makanya juga yang anak-anak kita yang masih sekolah, itulah pandainya menciliang ke uang. Tahu menciliang? Lancak nampak orang gadi dia. Lalewo basuh orang jantan. Dosa tunggu-tunggu sekolah kan langsung. Dinikah kan? Langsung. Ini tidak nunggu dulu tamat. Langsung itulah tamat S1 minta lah S2. Kalau lah S2 lah bahaya melamar lu. Sang S1 lah kau dok nangkau ke laki. Lah bahaya matur ini lah. Nya dulu juara debatnya. Juara debat ketika di kampus, antar kampus misalnya, antar fakultasnya dulu. Itulah bahaya menjenang dulu. Apalagi lah sudah tingkat nasional dulu. Juara debat nasional antar kampus se-Indonesia. Indonesia di debat banyak. Nah, itu kalau S1 lah bahaya dulu, apalagi sudah S2. Akhirnya yang maju le uang lah babini dua. Ya, jadi itu kaum muslimin. Tolong ya bapak-bapak secara khusus, kalau nak gadis lebih khusus lagi. Ya, karena anak kita sebelum menikah sama dengan anak kita setelah menikah. Jangan dia ultimatum uang kalau nikah nanti jadi ayah jadi anak, dan uang harus pandai mencipiti. Wapolanya sekolah, wapolanya kan pandai cipiti. Awak banyak piti kecuali yang tak punya apa-apa. Itu lain hal. Ini tak piti sebanyak-banyak. Awang boleh buang gadis sapoilah tapi nikah nak isa bini nak isarang. Anak awang boleh buang sapo toko-toko ti ai nak masalah ni. Jadi lebih senang melihat anaknya berdosa dia yang biayai daripada melihat anaknya menikah berpahala tak mau dia biayai. Ya Pak Haji ya. Jadi kalau ada cepat dinikahkan. Makanya saya sampaikan berulang-ulang sama anak saya. Alhamdulillah belum lulus saya. Ya, sampai saya katakan kamu nikah kuliah tetap. Istri mau kuliah saya kuliahkan, mertuamu kuliah saya kuliahkan. Tapi dengan catatan saya sanggup. Saya sanggup. Kalau enggak salah sendiri, kenapa mau menikah? Nah. Ya, jelas. Nah, jadi khususnya yang punya Allah punya kelebihan. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Besok kas tunggu-nunggu menantu sungguh anak besar dulu dah sarjana, habis itu mati. Anak ulul ya balaki. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, asal sudah bagus agamanya segera diterima. Segera diterima. Cak lancak asalai. Cak lah ganteng asalai banyak piti.
Yang penting saleh. Jelas? Baik, jadi segera, tidak boleh lambat-lambat. Tak boleh lambat. Dan bahwasanya pahala atau fadilat jihad itu sangat besar. Karena masuk surga tanpa hisab. Bukan itu saja, bisa memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Kalau ada anak pergi berjihad, tapi tidak buat jahat lah. Berjihad yang syar'i. Makanya Khansa dulu orang Madinah ketika laki pai anak bujang berdua pai, saudara laki-lakinya pai, ketika dapat berita mosong syahid ke sodok, alhamdulillah mereka nanti menjadi benteng saya dari api neraka. Syukur dia, tidak merang-merang dia, karena dia bilang untuk itulah aku siapkan mereka, kaum muslimin dan muslimat. Jadi seolah tidak kini saja. Kini jihad kita menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, memajukan masyarakat dan sebagainya dengan segala yang ada yang bisa kita sanggupi. Jangan langsung nak apa juga. Tapi kalau ada yang latihan bela diri, contoh tadi dia bukan mesti harus berbantah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian siapa mereka yang di surga itu? Nabi sudah sebutkan, man qatala litakuna kalimatullahu hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau hanya sekedar untuk kebekana seorang pemberani lalu pergi jihad, niatnya menunjukkan keberanian, tidak masuk. Atau untuk membela sukunya saja, tidak masuk. Hanya membela nasionalismenya tanpa membela agama Allah, tidak masuk. Syahid fi sabilillah. Apalagi kalau pergi berjihad kau nak cewek ni kau kena, itulah lagi tidak masuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian fadilat para sahabat, di mana mereka memang orang-orang hebat. Tidak pandai tunggu-tunggu dulu berdebat. Karena berdebat itu rata-rata tak jadi berbuat. Kalau sudah berdebat rata-rata tak jadi berbuat. Masih ingat anekdot, tapi ini anekdot ini. Ada kapal nak tenggelam, rusak mesinnya keempat-empatnya. Orang Jerman sibuk cari alat untuk memperbaiki mesin. Orang Belanda sibuk mengumpulkan dokumen untuk diselamatkan. Orang Jepang sibuk menurunkan sekoci untuk penyelamatan penumpang. Orang Indonesia sibuk cari ruangan rapat untuk memutuskan. Anekdot ini. Jadi rapat dulu, baru kapal tenggelam lalu selesai rapat. Kadang-kadang karena kapal sudah tenggelam, kita tutup rapat kita dengan kafaratul. Anekdot. Siapa saya dengar dari mana dulu? Kalau tidak salah Bapak Mendiang Baharudin Lopa dulu, rahimahullah ta'ala. Jadi dia bilang kapal tidak tenggelam nih. Ada orang Jerman, ada orang Belanda, orang Inggris, Jepang, ada orang Indonesia. Jerman sibuk cari alat untuk perbaiki mesin, maka ahlinya mereka. Kalau orang Jepang sibuk turunkan skoci untuk penyelamatan. Orang Belanda sibuk ngumpul dokumen, memang suka ngumpulkan dokumen. Orang Indonesia suka berdebat. Sehingga cari ruang rapat. Rapat dulu untuk buat keputusan. Allah musta'an. Semoga sekarang tidak ada lagi. Itu dulu di zaman beliau kan. Di zaman beliau begitu dulu. Sekarang insyaAllah berlaku apa kata Pak Gus Dur kan? Gus Dur bilang orang Indonesia itu lebih unik. Jepang sedikit bicara banyak kerja. Cina banyak cakap banyak buat. Ya kan? Korea begini-begini. Lalu bertanya wartawannya, Gus, kalau orang Indonesia gimana? Orang Indonesia lebih unik lagi, lebih hebat. Lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Sama jawab ya? Awak masih Indonesia betul-betul. Iya. Lain dia sepakati rapat, lain nambah buat. Jadi ini permasalahan kita. Allah musta'an. Semoga Allah berikan afiatnya. Barangkali ada pertanyaan? Silakan tuh. Apa tuh?
Sambung kaji lah. Oh gitu, silakan Bu. Ada dua ayat. Secik lu, jangan duduk. Ya. Nah, cik tu dulu ya. Innahu laysa alaihi sultan. Hah? Baca lah. Innama sultanuhu ala alladhi Alladzina yatawallawnahu. Secara panjang, secara pendek. Jadi sesungguhnya syaitan itu sebenarnya tidak punya kuasa kepada orang-orang yang beriman dan tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita beriman dan tawakal pada Allah, syaitan tak masuk. Tapi kalau sudah mulai kita meragukan apa yang datang dari Allah, sedikit aja keraguan, syaitan masuk. Maka syubhat masuk dari sini. Makanya orang beriman pada Allah, yakin tak masuk akal, bukan masalah tak masuk akal antum yang pendek. Beriman padanya, yakini. Tapi kalau antum tidak langsung yakin, syaitan masuk. Maka terjadi berubah-ubah, merubah berita, merubah perintah dan seterusnya. Maka syaitan masuk godaannya di situ. Nah, kalau karena melaksanakan itu berat, maka perlu tawakal yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya tawakal kepada Allah. Maka tawakal itu ternyata tidak boleh ada syirik di dalamnya. Kalau ada syirik dalamnya, seperti ayat kedua, ya, yaitu innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Yaitu kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang loyal kepadanya dan menyekutukan Allah dengan syaitan. Salah tu? Di dalam banyak ayat kan sultanuhu. Iya. Kekuasaan, sultan itu kekuasaan. Jadi syaitan itu baru berkuasa pada orang-orang yang tidak sempurna tawakal pada Allah dan tidak sempurna beriman pada Allah Taala. Makanya akan dibuka celah sedikit pun untuk syaitan menguasai kita. Ya, kalau terbuka tidak sempurna tawakal kepada Allah, syaitan masuk. Datang musibah, kurang tawakal, syaitan masuk di situ. Datang peluang kejahatan, lalu kurang tawakal pada Allah, syaitan masuk di situ. Ya, luar biasa tuh. Kalau buat contoh, baru contoh tak? Oh, contoh kali. Ya. Seorang kan pernah bersabun dulunya, mungkin atau lupa kayaknya. Seorang pemuda dari negara yang kacau, Aljazair waktu itu, pergi merantau ke Inggris, melamar bekerja karena dia jurusan pariwisata. Melamar bekerja di sebuah hotel berbintang 5. Alhamdulillah karena dia cerdas, maka dia lulus. Tinggal tes terakhir wawancara dengan kepala personalia. Di antara wawancaranya itu besok malam Minggu, kalau di sini malam akhir ya, kamu bertugas untuk melayani tamu di karaoke, apa namanya, diskotik ya? Iya, diskotik nama. Ini kawan ada adung kina kan ada. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin di diskotik. Subhanallah, dia bilang, mohon maaf, agama saya tidak membolehkan itu. I am a Muslim, saya Muslim. Padahal kan tidak ada, tengok kiri kanan kan tidak ada uang, kan tidak ada uang kenal jenis. Aku kan macam itu, kalau lain tidak ada uang kenal, lalu lah terus wantau punya. Kan semalamnya, esok tahu baliknya. Tapi tidak, dia beriman pada Allah. Kemudian tawakal bahwa rezeki bukan pada kerja, tapi pada Allah Taala. Dia bilang dengan mendapatkan jawaban, saya tidak bisa melakukan itu. Pasalnya agama saya tidak membolehkannya di depan orang kafir dan berkuasa. Gitu ya, saya. Tapi dia tawakalnya tidak rusak.
Jadi berapa banyak orang di tengah-tengah rusak, tapi tidak rusak. Berapa banyak di kalangan yang setengah rusak, lebih rusak. Allah musta'an. Begitulah iman kaum muslimin dan muslimat. Tidak rusak dia. Akhirnya sang personalia langsung berdiri mencium, memeluknya. Cipika-cipiki, orang seperti Anda lah yang kami cari. Subhanallah. Orang seperti Anda lah yang kami cari. Sebab banyak pegawai kami malam minggu ikut diskotik, berdisko, habis itu mabuk-mabuk. Sehingga terpaksa dia mau urus hotel. Esok datang masuk terlambat. Kalau malam lah mabuk, tentu lambat lolok. Kalau lambat lolok, lambat jago, lambat sadar. Akhirnya sering terlambat masuk, padahal hari Ahad tentu lebih harus cepat masuk. Karena lebih banyak tamu di hari Ahad. Jadi Andalah yang kami cari. Alhamdulillah. Bayangkan, jadi kadang-kadang apa yang kita khawatirkan justru itu kalau kita bertahan tak terjadi. Banyak kisah-kisah seperti ini. Ini seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Khatir dalam kitabnya. Ada itu kaum muslimin dan muslimat. Di sinilah orang-orang yang tawakal sempurna pada Allah, syaitan tak berani. Tak bisa berkuasa. Tapi orang yang lemah-lemah tawakalnya dan justru kadang-kadang menganggap kalau lului dah hidup adanya. Kalau lului kaji dah hidup, itu akan mudah syaitan masuk. Iya, kalau lui anda hidup adanya dah baru cara. Nya lui dia dah hidup. Kalau mereka bengkok payah hidup ya. Bengkok saya tengok timun lui dia ancak. Nampak bengkok dah ancak hidup dah. Jadi hidup itu pada Allah Taala. Lurus Allah berikan, tak lurus juga Allah berikan. Jadi bukan pada bengkok. Makanya kalau orang dulu mengatakan cak palo palulu asalnya tanduk ngonai, kita tak boleh lagi seperti itu sekarang. Tanduk harus palo tak boleh berulu, tapi tanduk mesti ngonai. Jadi ndak pun kau naik tanduk palo berhasil. Jalan tak ngono tanduk. Ini kadang masih banyak yang berseperti itu, yang ponteng palo berluduh cak tanduk nak ngonai. Akhirnya ingin duduk, akhirnya tak duduk. Jadi berusahalah untuk lurus supaya syaitan tidak memainkan jurus. Jadi itu wa barakallahu fiik. Memang pertanyaan lu mantap pada waktu. Iya, makanya di dalam Quran itu tidak mantap. Nah, makanya jence di Quran C dalam Al-Quranul Karim. Cukup Al-Quran hadis itu sangat cukup. Kalau alurnya cukup berarti ada masalah sebenarnya. Ada masalah. Semoga selesai masalah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu dengan izin ilahi Rabbi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.